Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anaknya Ustazah? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2D, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah kosakata tentang hidup bersih dan sehat di rumah, perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Sebelum memulai pelajaran, silakan dipersiapkan buku dan alat tulisnya dan jangan lupa konsentrasi. Baiklah, mari segera kita mulai. Perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Dimanapun kita berada, kita harus menjalani hidup bersih dan sehat. Karena jika lingkungan kita bersih, badan kita akan sehat dan terhindar dari penyakit. Nah, mari kita sebutkan perilaku apa saja yang mencerminkan hidup bersih dan sehat di rumah. Yang pertama adalah mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jadi sebelum kita makan, kita harus mencuci tangan dengan sabun. Mencuci tangan harus dengan sabun ya. Dan jangan lupa kukunya dipotong agar kotoran tidak masuk ke kuku kita. Nah, setelah cuci tangan, jangan lupa tangannya dilap sampai kering. Jika tangan kalian basah, itu bisa menjadi sarang kuman karena keadaan tangannya lembab. Nah, setelah selesai makan ya, sesudah makan, dilanjutkan mencuci tangan lagi karena sisa-sisa kotoran yang ada di tangan kalian itu bisa jadi kuman. Nah, maka dari itu sebelum dan sesudah makan harus cuci tangan. Cuci tangannya harus menggunakan sabun. Selanjutnya, melepas sandal ketika masuk rumah. Nah, saat masuk rumah, karena sandal, alas di bawah sandal kita itu kan kotor ya. Jadi alangkah baiknya ketika masuk ke dalam rumah, sandalnya dilepas dan ditata yang rapi. Setelah itu, memakai sandal ketika keluar rumah. Ketika keluar rumah, karena di jalanan itu kotor, maka kita harus memakai sandal atau sepatu. Jadi kita harus menggunakan alas kaki supaya kaki kita tidak kotor. Selanjutnya, menyapu dan mengepel rumah. Jadi kita harus rajin membersihkan rumah. Jika rumah kita bersih, maka akan terhindar dari penyakit. Selanjutnya, menggosok gigi. Jangan lupa ya menggosok gigi. Karena saat kita makan, sisa-sisa makanan kita itu menempel pada gigi. Jika tidak kita bersihkan, maka gigi kita bisa sakit dan berlubang. Oleh karena itu, setelah makan harus menggosok gigi. Saat mandi harus menggosok gigi. Selanjutnya, mandi sehari 2 kali. Nah, jangan lupa kita juga harus menjaga kebersihan tubuh dengan cara mandi sehari 2 kali. Setelah kita belajar tentang perilaku hidup bersih dan sehat, sekarang kita temukan kosakata hidup bersih dan sehat pada teks cerita berikut.
Mari kita baca bersama-sama ya. Berikut ini adalah contoh teks cerita tentang hidup bersih dan sehat. Adit dan keluarga membiasakan diri hidup bersih dan sehat. Setiap hari setelah bangun tidur, Adit dan Kak Ranti selalu membersihkan kamarnya masing-masing. Setelah membersihkan kamar, mereka bersama-sama membersihkan rumah. Lingkungan yang sehat membuat kita terhindar dari penyakit. Sebelum makan pun, Adit dan Kak Ranti selalu mencuci tangannya. Adit dan Kak Ranti selalu makan makanan yang sehat. Semua itu merupakan perwujudan hidup sehat. Nah, pada teks yang kita baca berikut ini ada beberapa kosakata tentang hidup bersih dan sehat. Mari kita cari bersama-sama. Bersih. Bersih adalah contoh kosakata tentang hidup bersih dan sehat. Kemudian yang kedua, sehat. Penyakit. Mencuci tangan. Jadi yang Ustazah lingkari berwarna merah itu adalah contoh kosakata tentang hidup bersih dan sehat. Selanjutnya kita buat kalimat berdasarkan kosakata tentang kebersihan. Bersih. Contoh kalimatnya adalah rumah yang bersih membuat kita nyaman. Jadi kita membuat kalimat harus ada kata bersihnya. Yang kedua, penyakit. Penyakit bersarang di tempat yang kotor. Sehat, kita harus menjaga kebersihan agar badan tetap sehat. Mencuci tangan. Mencuci tangan harus menggunakan sabun. Selanjutnya, kenapa kita harus selalu berperilaku hidup bersih dan sehat di rumah? Karena yang pertama, manfaat dari menjaga kebersihan. Yang pertama adalah agar kita tidak mudah sakit. Jika kita selalu menjaga kebersihan badan, kebersihan lingkungan, maka kita akan terhindar dari penyakit. Yang kedua, agar kita lebih semangat belajar di rumah. Jika rumah kita bersih, maka kita akan lebih bersemangat melaksanakan kegiatan yang ada di rumah, contohnya belajar. Yang ketiga, agar kita merasa nyaman. Jika rumahnya bersih, wangi, maka kita menjadi lebih nyaman. Yang keempat, agar tidak ada kuman. Kuman adalah sumber dari penyakit. Jika lingkungannya bersih, maka tidak ada kuman dan kita akan terhindar dari penyakit. Selanjutnya, ciri-ciri rumah sehat dan tidak sehat. Rumah sehat itu ciri-cirinya rumahnya bersih, udara di rumah terasa segar, sampah tidak berserakan, dan banyak tumbuhan. Jika rumah tidak sehat, ciri-cirinya adalah rumahnya kotor, udara terasa menyesakkan karena pengap dan tidak ada ventilasinya. Ventilasi itu seperti jendela atau lubang udara yang ada di rumah ya. Kemudian ciri-cirinya banyak sampah berserakan dan tidak ada tumbuhan. Berikut ini perilaku menjaga kebersihan rumah yang bisa teman-teman lakukan di rumah. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan, membuang sampah pada tempatnya, dan rajin membersihkan kamar tidur. Lingkungan yang bersih dapat membuat kita sehat. Sekarang kita tulis cerita berdasarkan gambar. Nomor 1 adalah gambar anak sedang mencuci tangan. Kita harus buat cerita. Cerita itu beda dengan kalimat ya. Cerita itu kalimatnya lebih dari satu. Contoh,
Selesai berolahraga dan bermain, Indra mencuci tangannya. Indra mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Mencuci tangan berguna untuk membersihkan kotoran dan kuman. Tangan yang bersih membuat kita terhindar dari penyakit. Nah, cerita tersebut berdasarkan gambar nomor 1 ya. Sekarang nomor 2. Ada gambar Indra membuang bungkus makanan di sembarang tempat. Jadi ada anak yang membuang sampah atau bungkus makanan tidak pada tempatnya. Nah, kita buat cerita berdasarkan gambar tersebut. Saat kami berjalan menuju pulang ke rumah, Indra membuang bungkus makanan di sembarang tempat. Adit menjelaskan kepada Indra agar membuangnya ke tempat sampah. Yang ketiga, itu ada gambar ayah dan anak-anak sedang memotong rumput. Teks ceritanya adalah pada hari libur sekolah, saya membantu ayah mencabuti rumput yang ada di halaman rumah. Nah, berikut ini adalah contoh menulis cerita berdasarkan gambar. Selanjutnya, macam-macam alat kebersihan. Jadi alat yang digunakan untuk membersihkan kotoran adalah yang pertama sapu. Sapu gunanya untuk membersihkan kotoran. Cikra atau pengki itu fungsinya adalah membantu kita saat membersihkan kotoran. Selanjutnya, kain pel digunakan untuk mengepel lantai. Kemucing digunakan untuk membersihkan debu atau kotoran pada meja, pada lemari, pada rak, dan sebagainya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.